Selamat pagi Bapak Ibu saudara Super Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari yang baru Tuhan Yesus karuniakan buat setiap kita. Kita dapat merasakan adanya kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan hikmat yang Tuhan limpahkan menjadi kekuatan bagi kita untuk mengerjakan berbagai perkara. Dan bersama-sama di Super Messenger dan Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Perjalanan kehidupan kami tidak pernah Engkau tinggalkan seorang diri. Tuhan karuniakan berbagai hal, firman Tuhan, bahkan saudara-saudara seiman melalui gereja Tuhan, senantiasa Engkau yang memberikan pertolongan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keseharian setiap kami semua. Mengucap syukur pagi hari ini, Tuhan karuniakan nafas kehidupan yang baru, kekuatan yang baru, untuk kami dapat mengerjakan banyak perkara di sepanjang hari ini. Berkati kami semua, Ia akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang berikan pengertian kepada kami semua, buka hati, pikiran, jiwa, dan roh kami untuk diperiksa oleh kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan yang kami pahami menjadi tuntunan kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara Super Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 hingga ke-20. Efesus pasal 6 ayat ke-10 hingga ke-20. Demikian firman Tuhan. LAI berikan judul di sana, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Dengan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita hari ini adalah menggunakan perlengkapan rohani. Menggunakan perlengkapan rohani. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, beberapa hari ini ada berita yang menceritakan, yang dapat kita lihat, ada seseorang dengan istrinya naik sepeda motor melawan arah, sehingga ada seorang polisi yang sedang lewat pada jalan itu, pada jalur yang benar. Polisi ini kemudian menghentikan dan menegur
orang yang melawan arah ini. Namun apa yang terjadi ketika diberhentikan? Yang naik sepeda motor ini mungkin karena kaget dia terjatuh, dan bukannya dia mengakui kesalahannya, namun dia bangkit berdiri dan kemudian menjadi marah dan memukul polisi yang sudah memberhentikan dan menegur dia. Dengan kemarahan yang meluap-luap, dia mengungkapkan kekesalannya, tidak menyadari bahwa dia adalah yang salah, yang bertindak salah, yang bertindak melakukan pelanggaran yang membahayakan dirinya dan juga orang lain di dalam jalan tersebut. Di kabar yang lain, di dalam berita yang lain, juga diceritakan seorang anak remaja, anak muda di dalam media sosial yang dia miliki. Dia menceritakan, membanggakan tentang kekayaan yang dimilikinya, dan kemudian menceritakan perjalanannya ke luar negeri, menyombongkan segala sesuatu yang dia miliki, yang semua itu adalah milik dari orang tuanya. Sehingga banyak orang ketika melihat anak remaja yang sombong ini, kemudian mereka mencaci maki, kemudian mengatakan remaja ini remaja yang sombong. Banyak kemudian perkataan negatif yang diterima oleh remaja yang menyombongkan diri ini, flexing ini, menampakkan dirinya sebagai orang yang kaya, punya kuasa, punya harta, punya jabatan. Tak lama kemudian, orang tuanya ketika mengalami bully dari banyak orang, baik itu anaknya maupun orang tuanya, akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya, menyadari bahwa tindakan anaknya itu adalah tindakan yang salah. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, semua orang tidak anti dengan pencobaan. Semua orang akan mengalami pencobaan demi pencobaan. Terlebih bagi setiap kita yang percaya pada Yesus Kristus, pencobaan itu begitu hebat, kemudian kita hadapi, kita alami dalam kehidupan hari demi hari, yang menggoda kita untuk kemudian melakukan hal yang jahat, yang menggoda kita sehingga kehendak kita, emosi kita, sikap dan tindakan kita melakukan apa yang tidak menyukakan hati Tuhan, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara, sama seperti pengendara sepeda motor tadi, ketika ditegur karena kesalahannya, bukannya menyadari, namun sebaliknya meluapkan kemarahan yang dia pendam. Tidak melihat, tidak koreksi diri, namun kemudian bereaksi ketika ditegur itu dengan kemarahan yang meluap-luap, bahkan sampai memukul secara kekerasan fisik. Ada sebagian orang Kristen dalam kehidupannya sudah ditebus oleh Yesus Kristus melalui kematian di kayu salib. Bahkan tadi dikatakan Paulus berikan nasihat kepada jemaat di Efesus untuk mengenakan perlengkapan rohani, senjata Allah dalam kehidupan yang penuh dengan kejahatan-kejahatan ini. Ada roh-roh yang jahat, ada penguasa-penguasa di udara yang menggoda kita, mencobai kita untuk melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Anak remaja yang flexing di media sosial, menyombongkan harta yang dimiliki keluarganya. Kesombongan menjatuhkan keluarganya. Demikian juga setiap kita orang Kristen juga mewaspadai dosa kesombongan. Ini sangat sulit. Seringkali yang terjadi, orang sombong itu nggak sadar bahwa dirinya sombong, sehingga ketika ditegur, ketika diberikan nasihat, justru reaksinya adalah kemarahan. Karena itu Paulus memberikan nasihat kepada setiap jemaat di Efesus dan juga setiap kita untuk memperhatikan,
mewaspadai akan kehidupan kita hari demi hari akan mengalami berbagai macam pencobaan. Dikatakan tadi dalam ayat ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis senantiasa menggoda kita untuk kita tidak lagi mendengar apa menjadi kebenaran firman Tuhan, melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan hari demi hari. Dan kita hanya memuaskan keinginan daging kita, memuaskan apa yang menjadi kesukaan kita. Dan itulah kecondongan dosa setiap kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Karena itu diingatkan kepada setiap kita, orang-orang percaya yang menurut iman percaya pada Yesus Kristus, untuk kemudian mengenakan perlengkapan rohani. Ayat yang ke-14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dan sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Inilah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita mengikut Kristus. Pencobaan itu dapat datang sekali waktu dengan cara yang tiba-tiba. Dan apakah kita siap untuk menghadapi pencobaan yang datangnya tiba-tiba itu dalam kehidupan hari demi hari? Karena itu kita dituntut di sana, ya, mengenakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah yang kita baca, kita renungkan setiap hari. Bahkan diberikan perintah untuk berdoa, membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita punya keadilan, kita punya kebenaran dalam laku hidup yang kita jalani setiap hari. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, acap kali ketika kita berlalu lintas, ketika kita di jalan, kita acap kali menjumpai traffic light, lampu pengatur lalu lintas. Warna merah itu berhenti, kuning itu bersiap-siap, ya siap untuk berjalan atau siap untuk berhenti, dan hijau itu berjalan. Satu hal yang dapat kita lihat secara kasat mata. Namun apa yang terjadi? Ada sebagian orang yang tidak taat, sudah tahu lampunya merah, tapi dia terus berjalan. Dia nggak peduli. Yang dia pedulikan adalah supaya aku cepat sampai ke tujuan. Tahu bahwa lampu merah itu harus berhenti, namun tetap aja terus berjalan. Kalau sesuatu yang nampak saja, kemudian kita tidak bisa taat, bagaimana kita dapat mentaati dan melakukan firman Tuhan yang mungkin kita tidak pernah membaca dan merenungkannya setiap hari? Wong yang kelihatan aja tidak taat, apalagi kemudian kita mengabaikan firman Tuhan, tidak membacanya. Karena itu Paulus memberikan nasihat betul buat kita untuk menggunakan perlengkapan rohani dalam berbagai macam pencobaan-pencobaan yang ingin menjatuhkan kita, meruntuhkan iman kita, agar kita berbuat dosa dan jahat yang mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, mari kita lihat dalam kehidupan kita hari demi hari. Adakah kita setiap hari kita menggunakan perlengkapan rohani, mengenakan perlengkapan senjata Allah, sehingga kita dapat melawan si jahat, melawan tipu muslihat iblis, melawan pencobaan-pencobaan yang ingin menjatuhkan kita, iman kita untuk tinggalkan Yesus.
bangunlah kehidupan yang dekat dengan Tuhan melalui kehidupan doamu, melalui firman Tuhan yang direnungkan, dibaca setiap hari siang dan malam, sehingga kita punya kebenaran di dalam hati, pikiran, roh, dan jiwa kita, keadilan di dalamnya, sehingga laku hidup yang kita jalani, kita tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Pencobaan dialami oleh semua orang, terlebih bagi kita orang-orang percaya. Karena itu waspada, bekali hidupmu dengan firman Tuhan, dengan kedekatan dengan Yesus Kristus, sehingga kita tahu apa yang Tuhan kehendaki ketika aku menghadapi situasi seperti ini. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan buat setiap kita untuk kita menggunakan perlengkapan rohani, mengenakan perlengkapan senjata Allah, agar kita tidak jatuh dalam berbagai rupa-rupa pencobaan yang ingin meruntuhkan iman kita, yang ingin membuat kita jauh dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar semua orang tidak anti pencobaan. Semua orang dalam dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa akan menghadapi berbagai rupa-rupa pencobaan. Terlebih bagi kami, orang-orang percaya yang menurut iman percaya pada Yesus Kristus, pencobaan itu begitu hebat yang ingin menjatuhkan kami, meruntuhkan iman kami. Kami bertindak, berlaku, bersikap yang mendukakan hati Tuhan, yang tidak melakukan kebenaran dan kehendak Tuhan. Ajar kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami diingatkan akan adanya pencobaan-pencobaan yang ingin menjatuhkan iman kami, dapat terjadi secara tiba-tiba, yang tidak terduga. Namun ketika kami punya firman Tuhan yang tertanam dalam hati kami, punya relasi yang dekat dengan Tuhan, kami dapat merespon sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan hari demi hari. Ajar kami untuk mengenakan perlengkapan rohani ini dengan sungguh-sungguh, sehingga tipu muslihat iblis itu dapat kami padamkan. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas yang akan kami kerjakan. Tuhan berikan hikmat kekuatan, sehingga pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, pelayanan kami, segala hal yang kami lakukan bagi keluarga dan di tengah komunitas di mana Tuhan tempatkan, Engkau akan membuatnya berhasil menjadi berkat bagi banyak pribadi yang kami jumpai. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk setiap kami, Sobat Messenger, dalam kehidupan kami hari demi hari. Acap kali kami sadar ada kelemahan-kelemahan yang kami alami, yang kami hadapi dalam pencobaan-pencobaan ini. Ajar kami ya Tuhan untuk setia membaca firman Tuhan setiap hari, setia untuk berdoa setiap hari, membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, sehingga kami tahu apa yang Tuhan rancangkan kehendaki dalam kehidupan setiap hari. Kami sadar apa yang menjadi kelemahan kami, sehingga pencobaan-pencobaan itu dapat kami padamkan melalui iman yang terus bertumbuh makin dewasa bersama dengan Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan untuk berbagai pergumulan kesulitan yang kami hadapi, relasi yang rusak di tengah keluarga, relasi yang rusak di dalam saudara seiman ataupun lingkungan di mana kami tinggal, bahkan kecukupan kebutuhan hari demi hari, kesulitan, pergumulan dalam usaha yang surut, yang mengalami berbagai tantangan, kesulitan, studi yang
mengalami stuck, kesulitan dalam mengerjakan, menyelesaikan. Sungguh Tuhan, ajar kami untuk mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, melakukan bagian kami seturut dengan kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan, maka Tuhan akan tambahkan kebaikan dalam kehidupan kami hari demi hari. Berkati negara kami Indonesia di tengah situasi yang tidak mudah, di mana tekanan ekonomi begitu berat. Sungguh Tuhan, Engkau yang berbelas kasih, terlebih bagi saudara-saudara kami seiman yang terdampak adanya PHK di beberapa wilayah karena tekanan ekonomi yang berat ini. Tuhan, Engkau yang berbelas kasih, berikan hikmat untuk dapat membuka usaha secara pribadi, pekerjaan secara pribadi, di mana Tuhan akan membuat berhasil semua jerih lelah kerja berat yang dilakukan untuk keluarga demi keluarga di Indonesia ini, sehingga dapat mencukupkan kebutuhan keluarga masing-masing. Tuhan yang akan memberkati pemerintahan yang ada dari daerah hingga ke pusat, berbagai tindakan-tindakan dalam menanggapi situasi yang terjadi di tengah masyarakat. Sungguh Tuhan, Engkau yang gerakan hati mereka yang sungguh-sungguh mau melayani rakyat, bertindak adil, jujur dan benar, sehingga kebijakan yang diambil mendatangkan sejahtera dan damai di tengah-tengah rakyat Indonesia yang mengalami berbagai kesulitan pada akhir-akhir ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pembebaran kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak anti pencobaan. Setiap kita akan mengalami pencobaan yang datangnya acap kali tiba-tiba. Dan bagaimana kita yang sudah membina iman di dalam Yesus Kristus, membaca firman Tuhan siang dan malam, dalam kehidupan rohani bersandar, taat melakukan kebenaran firman Tuhan, kita dapat menangkis tipu muslihat si jahat. Kita dapat menghadapi pencobaan-pencobaan dan mengalahkannya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.